Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tema 3 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang peduli terhadap makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak mudah untuk memahaminya. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, amin ya rabbal alamin. Yuk simak terus ya anak-anak dan tetap semangat. Anak-anak, lingkungan memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Selain sebagai tempat tinggal, lingkungan juga berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berteduh, bahkan juga tempat berkembang biak. Nah, anak-anak, menjaga keseimbangan lingkungan itu adalah sebuah upaya yang harus kita lakukan agar kekayaan yang ada dalam lingkungan hidup itu bisa berlanjut dan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas mulai dari tumbuhan dulu. Indonesia memiliki berbagai macam jenis tumbuhan. Nah, salah satunya adalah tumbuhan-tumbuhan yang digunakan sebagai makanan pokok. Misalnya padi, terus sagu, ada juga singkong, jagung, dan lain-lain. Nasi yang biasa kalian makan saat ini adalah hasil dari olahan tumbuhan padi. Nasi merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kenapa kita harus melestarikan tanaman padi? Anak-anak, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan tanaman padi. Yang pertama, kita harus menjaga bibitnya agar bisa ditanam kembali. Yang kedua, kita harus menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan sebagai pemukiman atau sebagai bangunan-bangunan baru. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya terjadi banjir, tanaman padi tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat, menjaga saluran air agar tetap mengalir. Dan yang kelima, kita menggunakan beras secara tidak berlebihan. Contohnya ketika kalian mengambil nasi ketika makan, usahakan secukupnya saja, karena kalau misalnya tidak habis, itu adalah salah satu bentuk tidak bijak dalam memanfaatkan tanaman padi atau beras. Daur hidup pada tanaman padi, pertama-tama bibit direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras, dan berwarna kuning, hingga siap dipanen. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah. Hal ini berdampak pada kebutuhan yang semakin besar terhadap tanaman padi. Anak-anak, selain dimanfaatkan sebagai makanan pokok, tumbuhan juga memiliki manfaat lain. Salah satunya adalah menghasilkan oksigen yang dapat membuat udara menjadi lebih sejuk dan juga kita gunakan sebagai bernafas. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, fungsi akar sendiri yaitu adalah mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, dan menyimpan cadangan makanan. Jenis akar sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah akar tunggang, yang kedua adalah akar serabut. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu adalah batang. Batang letaknya di atas tanah. Nah, fungsi dari batang sendiri ada banyak anak-anak. Yang pertama, batang berfungsi untuk mengkokohkan tumbuhan. Yang kedua, batang sebagai tempat tumbuhnya bunga, daun, dan buah. Dan yang ketiga, batang berfungsi menyerap air dan mineral yang ada di dalam akar. Dan yang terakhir, batang berfungsi mengedarkan sari-sari cadangan makanan dari daun ke seluruh tubuh dari tumbuhan. Jenis batang ada 3. Yang pertama yaitu adalah batang berkayu, yang kedua adalah batang basah, dan yang ketiga adalah batang rumput. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu adalah daun. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di batang. Sekarang kita akan bahas bagian dari daun. Daun ada tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan juga urat daun. Nah, anak-anak, daun mengandung zat hijau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, maka dari itu kenapa proses fotosintesis ini terjadi di daun? Karena di daunlah yang mengandung zat hijau atau yang kita sebut klorofil yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, hasil dari proses fotosintesis yaitu ada 2. Yang pertama ada cadangan makanan
atau zat makanan. Yang kedua yaitu adalah oksigen. Zat makanan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan untuk dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan untuk bernafas. Anak-anak, ada 4 macam bentuk tulang daun. Yang pertama, bentuk tulang daun menyirip. Yang kedua, menjari. Yang ketiga, melengkung. Dan yang terakhir adalah bentuk tulang daun sejajar. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang terletak di ujung batang atau di ketiak daun. Nah, bunga ini memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari bunga. Bagian bunga yang pertama yaitu adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang berada paling bawah. Tangkai berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga, batang, dan ranting. Bagian yang kedua yaitu adalah kelopak bunga. Kelopak merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Bentuk dan warnanya menyerupai daun. Bagian yang ketiga yaitu adalah mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki warna yang bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya agar membantu dalam proses penyerbukan. Bagian yang keempat adalah putik. Putik terdapat di bagian tengah-tengah bunga, dikelilingi oleh benang sari. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Apabila serbuk sari berhasil menempel pada bagian kepala putik, maka terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan merupakan awal dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian bunga yang terakhir yaitu adalah benang sari. Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Pada kepala sari dihasilkan serbuk sari. Serbuk sari bersifat ringan dan mudah terbang tertiup angin. Selain itu, serbuk sari dapat menempel pada kaki, kepala, dan tubuh kupu-kupu atau serangga yang hinggap. Lalu terjadilah proses penyerbukan. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga dan juga bagian yang melindungi biji. Fungsi buah sendiri adalah tempat cadangan makanan. Bagian buah yang pertama yaitu adalah kulit buah. Kulit buah ini adalah bagian yang paling luar dari buah. Yang kedua adalah daging buah. Daging buah adalah yang biasa kita konsumsi. Dan yang terakhir adalah biji. Bagian tumbuhan yang terakhir yaitu adalah biji. Biji adalah hasil dari proses pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dengan putik. Nah, jika biji ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Fungsi dari biji sendiri yaitu untuk kelestarian tanaman. Jenis biji dibagi menjadi 2. Yang pertama, biji berkeping 1 disebut monokotil, dan yang kedua, biji berkeping 2 disebut dengan dikotil. Anak-anak, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian dari tanaman. Ibu akan menyebutkan beberapa halnya. Yang pertama, kita dapat melakukan reboisasi pada hutan-hutan gundul. Yang kedua, kita dapat melakukan penghijauan pada lahan-lahan pekarangan rumah. Misalnya, kita dapat menanamnya dengan tumbuhan-tumbuhan obat-obatan. Yang pertama misalnya jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Setelah membahas mengenai tumbuhan, sekarang kita akan membahas mengenai hewan. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang berperan dalam keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah hewan kupu-kupu. Yuk kita bahas dulu daur hidup dari hewan kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok hewan serangga. Nah, kupu-kupu ini banyak disenangi oleh masyarakat atau orang karena kupu-kupu memiliki sayap yang indah, sehingga kita dapat menikmati keindahannya. Dan selain itu, bagi para petani, kupu-kupu ini dapat membantu proses penyerbukan tanaman. Hewan memiliki bagian tubuh yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, pada beberapa hewan memiliki bentuk yang sama, dan pada hewan yang lain juga memiliki bentuk yang berbeda. Hal ini tergantung pada tempat hidupnya atau habitatnya. Contohnya pada kucing dan burung. Nah, kucing ketika ingin berjalan, dia cukup menggerakkan kakinya. Sedangkan burung ketika dia ingin terbang, dia harus mengepakkan sayapnya. Pada burung dan kucing ini tentu berbeda ya anak-anak. Hal ini karena disebabkan oleh tempat hidup dan cara hidup mereka yang berbeda. Semakin kecil tubuh hewan, semakin lincah dalam bergeraknya. Hal ini karena dia memiliki struktur tubuh yang ringan. Sedangkan semakin besar tubuh hewan, akan semakin lambat bergeraknya karena mereka memiliki struktur tubuh yang berat. Nah, anak-anak, ada banyak hewan yang dapat kita pelihara. Misalnya kucing, kelinci,
burung, ayam, dan lain-lain. Ada juga hewan-hewan yang tidak dapat kita pelihara karena besar, buas, dan berbahaya. Misalnya buaya, harimau, singa, ular, dan lain-lain. Saat ini masyarakat banyak sekali yang memelihara burung. Selain burung ini memiliki suara yang merdu, ternyata burung juga memiliki banyak manfaat. Dagingnya dan telurnya memiliki banyak protein. Bagian tubuh burung yang pertama yaitu adalah paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang kedua adalah sayap. Sayap untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Bagian yang ketiga adalah ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Bagian yang keempat adalah cakar atau kaki. Digunakan untuk berjalan, melompat, bertengger di pohon, mencari makan, dan menangkap mangsa. Dan bagian yang terakhir adalah mata. Mata digunakan untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Anak-anak, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, kita dapat membuat penangkaran. Yang kedua, kita dapat menghentikan pemburuan liar. Yang ketiga, kita dapat menjaga kelestarian habitat hewan, khususnya di hutan. Dan yang keempat, kita dapat membantu dalam proses budidaya hewan ini. Sebagai manusia, kita harus merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Adapun beberapa dampak apabila kita tidak merawat dan apabila kita merawatnya dengan baik. Anak-anak, coba perhatikan tumbuhan pada gambar. Gambar yang pertama menunjukkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Daunnya berwarna hijau, ditumbuhi daun atau bunga, bebas dari halma atau gulma, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Gambar yang kedua menunjukkan tumbuhan yang tidak terawat. Warnanya kekuningan atau coklat, batang atau daunnya layu, dipenuhi banyak hama, tidak subur pertumbuhannya. Selanjutnya pada hewan. Gambar hewan yang pertama adalah ciri-ciri hewan yang terawat. Tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Kulit bersih dan tidak ada luka. Mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Jarang sakit atau terkena virus. Gambar hewan yang kedua menunjukkan bahwa hewan tersebut tidak terawat. Tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan malas. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Kulit terdapat luka, mata berair atau bernanah dan keruh, banyak kutu di tubuhnya. Hewan dan tumbuhan termasuk dari sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan juga bermanfaat bagi manusia. Contoh sumber daya alam hayati yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah sumber daya hewani, sumber daya tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai penjelasan dari Ibu mengenai tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.